Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah, kelas A31, akan memaparkan tentang hukum penggunaan teknologi dalam ibadah. Hukum penggunaan teknologi dalam ibadah adalah boleh, selama digunakan untuk tujuan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam tidak melarang pengembangan dan kemajuan teknologi, bahkan Islam sangat menganjurkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dalam Al-Quran, IPTEK sering disebut sebagai keilmuan yang tinggi yang mampu menyelesaikan masalah. Definisi dan jenis teknologi dalam konteks ibadah. Teknologi dalam ibadah mencakup alat atau sistem yang memudahkan praktek keagamaan, seperti aplikasi Al-Quran digital dan kompas kiblat elektronik. Peran teknologi dalam kehidupan modern umat Islam. Teknologi berperan penting dalam memfasilitasi akses ke ilmu agama, meningkatkan efisiensi ibadah, dan memperluas jangkauan dakwah Islam. Dasar hukum. Landasan penggunaan teknologi dalam perspektif Islam. Al-Quran dan hadis mendorong umat Islam untuk mencari ilmu dan memanfaatkan kemajuan untuk kebaikan, termasuk dalam ibadah. Pendapat ulama kontemporer. Mayoritas ulama kontemporer membolehkan penggunaan teknologi dalam ibadah selama tidak melanggar prinsip syariat. Fatwa MUI juga mendukung pemanfaatan teknologi untuk memudahkan ibadah, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi. Contoh teknologi dalam ibadah. Yang pertama, aplikasi Al-Quran digital. Aplikasi Al-Quran digital ini menyediakan akses mudah ke teks, terjemahan, dan tafsir Al-Quran. Fitur seperti pencarian ayat, bookmark, dan audio tilawah membantu umat muslim dalam membaca dan mempelajari Al-Quran kapan saja. Contoh yang kedua yaitu aplikasi pengingat ibadah. Aplikasi pengingat ibadah ini membantu umat muslim mengelola waktu ibadah dengan lebih baik. Fitur seperti jadwal sholat, pengingat puasa, dan tracking ibadah harian meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah. Perspektif ulama. Pandangan ulama. Yang pertama, pandangan ulama konservatif, cenderung berhati-hati dan membatasi penggunaan teknologi dalam ibadah. Mereka menekankan pentingnya menjaga tradisi dan metode ibadah yang sudah mapan. Yang kedua, pandangan ulama moderat, lebih terbuka terhadap teknologi, melihatnya sebagai alat bantu ibadah. Mereka mendukung penggunaan teknologi selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Yang ketiga, fatwa lembaga keagamaan. Lembaga seperti MUI telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan teknologi dalam ibadah dengan syarat dan batasan tertentu untuk menjaga esensi ibadah. Batasan teknologi dalam ibadah. Prinsip penggunaan teknologi yang sesuai syariat. Penggunaan teknologi dalam ibadah harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Pertama, teknologi tidak boleh menggantikan esensi ibadah itu sendiri. Kedua, penggunaannya harus menjaga khusyukan dan tidak boleh malah mengganggu. Konsentrasi dalam beribadah. Terakhir, penting untuk menjaga keseimbangan atau tawazun antara pemanfaatan teknologi dan metode tradisional, sehingga tidak terjadi ketergantungan berlebihan pada teknologi dalam beribadah. Kesimpulan, penggunaan teknologi dalam ibadah diperbolehkan selama tidak melanggar syariat dan menjaga esensi ibadah. Manfaatnya mencakup kemudahan akses ilmu agama dan efisiensi pelaksanaan ibadah. Namun, perlu bijak dalam penggunaannya dengan memperhatikan batasan syar'i, menjaga khusyukan, dan menghindari ketergantungan berlebihan. Penting untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi dan pemeliharaan nilai-nilai tradisional dalam beribadah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.